Sebut saja Angga dan Bayu, mereka datang ke kota Gendrung untuk berlibur. Mereka berniat untuk mendaki salah satu gunung di sana. Katanya, keindahan kawah yang berada di kawah tersebut bisa dinikmati ketika dini hari ini. Pengalaman pertama mereka untuk mendaki, mereka memilih gunung tersebut lantaran jalur dan kondisi di sana sangat aman untuk pendaki pemula seperti mereka. Angga dan Bayu menginap di rumah saudara Bayu di sana. Kebetulan jarak rumah ke lokasi memerlukan perjalanan 1,5 jam. Saat itu, Bayu berniat untuk naik mobil pakdenya. Namun, Angga tidak berniat untuk naik mobil dan menolak ajakan Pakde Bayu, berniat ingin mengantar sampai pos pembelian tiket masuk. Angga memilih untuk meminjam sepeda trail milik pakdenya dan berniat menaikinya untuk pergi ke sana. Akhirnya, setelah mendapat izin, Angga dan Bayu berangkat. Saat itu, mereka berangkat pagi hari sekitar pukul 8.03. Karena mereka berniat untuk menikmati suasana di sana selama mungkin. Tetapi entah mengapa, Bayu saat itu sudah merasa tidak enak badan. Karena tidak ingin mengecewakan Angga, Bayu memaksakan diri untuk tetap berangkat. Motor menyala. Angga dengan semangatnya mengecek perlengkapan apa saja yang akan dia bawa. Bayu memperhatikan dengan santai kawannya itu. Entah mengapa, ada firasat yang tidak bisa dia terjemahkan di dalam pikirannya. Hanya perasaan tidak enak yang menyelimuti hati hingga terasa sesak di dadanya, hingga suara Angga terdengar jelas di telinganya, membuat lamunan Bayu menjadi pecah dan memukul lengan temannya itu. "Nojo ngageting, lama," ucap Bayu jangan membuat terkejut, "gak sopan. Ayo bro, nang digastar, kan iki selak kepingin ngerti wujud ucap Angga. "Ayo bro, cepat jalan." Temannya ini sudah ingin tahu penampakannya. Hanya tersenyum dan memandangi temannya dengan pikiran yang cukup bingung. Dia kemudian mengangguk dan segera mengambil tasnya. "Ayo wes enggak, dan tekon dan gues. Ayo, cepat datang." Cepat selesai mendengar jawaban dari Bayu, Angga memperhatikannya dengan heran. Namun, Angga bukan tipe anak yang gampang mikir. Jadi ketika ada yang tiba-tiba aneh dalam sedetik, akan segera dia lupakan. Berangkatlah mereka. Dengan berbekal petunjuk arah dan juga knapes, mereka dengan santai menaiki motor. Menurut Angga, karena waktu itu suasana masih pagi dan juga masih banyak waktu untuk mereka gak kesusu terburu-buru, Angga banyak berhentinya. Hingga di salah satu tempat yang sudah jauh dari rumah penduduk dan hanya melewati perkebunan sepanjang itu. Angga berhenti di salah satu tikungan jalan. Suasana lumayan sepi sekali dan hampir tidak ada orang lewat saat itu kecuali warga yang hendak pergi ke kebun. Bayu hanya kelingukan saat itu, karena meskipun rumah saudaranya berada di sana, dia jarang sekali main dan berkunjung kemanapun untuk berwisata. Bayu anak yang gemar sekali duduk manis dan membaca buku di rumah. TDK ada raut wajah bosan. Untuk hal itu, menurutnya, suasana rumah adalah tempat paling aman baginya. Beda dengan Angga. Angga anak yang senang sekali menjelajahi tempat-tempat wisata yang baru. Jangankan suasana rumah, melihat kamar semenit saja dia sudah tidak tahan. Baginya, dengan datang ke tempat dua belum dia kunjungi adalah healing baginya. Hingga perjalanan mereka sampailah di tempat parkir. Angga kemudian memarkirkan motornya. Bayu menunggu di depan loket pembelian tiket. Angga menghampirinya dan kemudian mengajak Bayu untuk segera membeli tiket ke loket. "Enggak, aku pokok opo jaremu lo. Ora tatak aku metu dewe enggak. Yang terpenting aku, apa katamu lo? Gak yakin aku keluar sendiri." Bayu tetap dengan sikap bingungnya di tempat baru. Angga yang melihat Bayu hanya memperlihatkan tatapan muka yang datar. Bayu kemudian melihat wajah Angga yang fokus menatapnya. "Aku ora wedding enggak. Mek aku iki rodok parno karo panggon anyar. Opo maneh bareng wong selengekan koyok awakmu." "Buyar dadi yakinku, aku tidak takut enggak. Cuma aku ini agak takut sama tempat baru. Apalagi bersama orang maunya sendiri seperti kamu." Angga cuma tersenyum mendengar perkataan Bayu seperti biasa. Angga hanya merangkul bahu Bayu dan menyuruhnya TDK berpikir keras. Bayu memang orangnya gampang gupuh panik, banyak sekali yang dia pikirkan. Jika kemana-mana bersama Angga, Bayu memang kenal betul dengan Angga, karena memang mereka sudah bersama dari SD. "Tenda alak nok awakmu seh Bay?" tanya Angga. "Tendanya kan di kamu ya Bay." Bayu hanya memberi kode dengan tangannya dan mengangguk santai. Angga tersenyum mengerti bahwa Bayu mencoba santai dan tenang.
Karena mereka berniat untuk menuju puncak saat dini hari, maka mereka berniat untuk istirahat dan menikmati pemandangan sekitar. Waktu kemudian berlalu. Jam menunjukkan pukul 11 malam dan mereka memutuskan untuk berjalan ke puncak. Ini pengalaman pertama mendaki bagi Ayu dan Angga di gunung tersebut. Bayu yang sebentar berjalan sudah mengeluh kakinya sakit dan kaku. Tidak henti-hentinya Angga menyemangati Bayu agar tetap kuat untuk berjalan. Sepanjang perjalanan Angga mengajak Bayu berbicara untuk mengalihkan pikiran Bayu agar tidak mudah mengeluh, tetapi sudah sifat Bayu tidak akan lepas dengan keluhan demi keluhan ketika merasa lelah dan capek. Beda dengan Angga, di mana dia lebih memilih diam dan berhenti sejenak dan mengatur nafas dengan baik. Dingin menyelimuti saat itu, Bayu sudah lelah bukan main, namun Angga yang berjalan dengan cepat dan baik menunggunya di depan dengan sesekali dia meminum air dari botol kaca kecil. Bayu yang berjalan pelan, melihat temannya dari kejauhan menatap tajam ke botol kaca yang dipegang oleh Angga. Bayu mulai cemas, panik dan juga berpikir macam-macam, hingga saat langkah, kakinya sudah dekat dengan raga temannya tersebut. Bayu tidak bisa menahan lagi. "Nya, tenan loh ye. Kon lek sampak mendem terus karep liwenok panggon ewang. Aku wegah nanggung resiko lo," ucap Bayu panik. "Nya, beneran loh ya. Kamu, kalau sampai mabuk terus sernaknya sendiri di tempat orang, aku gak mau menanggung resikonya loh." Angga hanya tertawa tanpa menjawab. Perasaan Bayu kemudian menjadi tidak nyaman. Dia was-was karena kebiasaan Angga yang satu ini tidak bisa dihilangkan jika pergi kemana-mana. Sesampainya di puncak, Angga mual dan muntah di sembarang tempat. Bayu yang memperhatikan dari kejauhan hanya bisa menggelengkan kepala. Dia rasa perjalanan ini sia-sia lantaran yang memiliki niat menggebu-gebu untuk datang ke sini itu Angga bukan dirinya. Namun, karena dia tidak enak hati dengan Angga maka dia mau diajak untuk melihat keindahan yang berada di gunung ini saat itu. Angga tetap tertawa terbahak-bahak dan memandangi Bayu dengan tatapannya tidak biasa. Angga bertanya kepada Bayu, "Bayi, awakmu iki goblok tibak iya, gaiso ngerti cara menikmati alam," ucap Angga yang entah sadar atau setengah sadar. "Bayi, kamu ini bodoh ternyata ya, gak bisa tahu cara menikmati alam." Bayu hanya melihat temannya yang otaknya sudah sedikit klenger itu. Menyebalkan sekali baginya, jika Angga sudah dalam kondisi seperti ini, ucapan demi ucapan semua dia lontarkan tanpa memperdulikan perasaan yang mendengarkannya. Angga bertanya kepada Bayu, "Bayi, awakmu iki goblok tibak iya, gaiso ngerti cara menikmati alam," ucap Angga yang entah sadar atau setengah sadar. "Bayi, kamu ini bodoh ternyata ya, gak bisa tahu cara menikmati alam." Bayu hanya melihat temannya yang otaknya sudah sedikit klenger itu. Menyebalkan sekali baginya, jika Angga sudah dalam kondisi seperti ini, ucapan demi ucapan semua dia lontarkan tanpa memperdulikan perasaan yang mendengarkannya. "Mbah Mukui, goblok-goblok lah dikira ku iki sopo miloklo akun, cah edan, utek wesra kebekok kakan cangkem ai," ucap Bayu menggerutu, ucapan meledak. "Bodoh-bodoh kau kira kamu ini siapa? Meledek aku, anak sinting, pikiran sudah gak penuh kok kebanyakan mulut saja." Angga tetap dinya tertawanya dan masih bisa berjalan sendiri walau sedikit sempoyongan. Bayu yang memperhatikan apapun yang dilakukan oleh temannya dari belakang hanya bisa mendengus kesal batinnya. Tahu Angga melakukan kebiasaan buruk seperti itu lagi, aku gak mau ikut. Memang, momen buruk sebelumnya dialami Bayu saat mengunjungi salah satu wisata di tindakan Angga sangat tidak bisa dimaafkan dan sungguh kurang ajar sekali karena kebanyakan minum dan dia menjadi lupa. Tindakan mencium wanita tak dikenal ia lakukan tanpa sadar. Akhirnya, dia menjadi sasaran amarah warga sekitar yang mengetahui langsung tindakannya. Kali ini, Bayu tidak ingin terjadi kesalahan lain buang dilakukan Angga saat dirinya sudah tenggelam dalam kendali air setan itu. Dirinya hanya ingin, jika memang berwisata saja yang normal. Ngobrol layaknya dua orang teman yang suka sekali bercanda, dan jangan ada tindakan akan membuat dirinya malu lagi akibat tindakan Angga sudah tidak sadar. "Nggak, awas loh yo, mariki marin dalok nok isor langsung gas balat, aku sang nyetir," ucap Bayu. "Nggak, awas loh ya." Habis ini, setelah melihat ke bawah langsung cepite kembali, aku menyetir. Angga menoleh dengan tersenyum dan mengangguk. Tidak ada yang terjadi saat itu. Momen melihat keindahan gunung tersebut saat dini hari sudah mereka lalui.
Bayu sangat terpesona dengan warna yang dipancarkan oleh semburan gas belerang tersebut, dirasa cukup dan khawatir akan kondisi Angga. Akhirnya, setelah cukup baginya menikmati pemandangan tersebut, Bayu dan Angga segera turun dan menuju parkiran untuk mengambil sepeda dan pulang. Bayu sekarang menyetir. Angga diam mematung di ujung jalan. Bayu heran. Biasanya dia sudah kencing sembarangan, tetapi saat itu hanya wajah melamun dan diam yang sangat aneh terlihat di wajahnya. Bayu berpikir mungkin hawa dingin yang sedang menyelimuti tempat tersebut membuat Angga kedinginan. Tapi alasan tersebut terdengar mustahil. Akhirnya, motor trail berjalan mendekati Angga. Angga hanya terdiam melihat Bayu. Bayu juga hanya terdiam dan mereka berdua saling bertatapan. Nedang munggal, timbangan angko awakmu nemu masalah anyar nok kene. Aku ra kate golek rasiko Angga. Jelas Bayu Angga hanya membuang muka dan kemudian naik. Dengan tingkah kesal sepanjang perjalanan Angga tidak seperti biasanya. Banyak diam dan tidak banyak bicara. Bayu menjadi heran dengan tingkah Angga yang tidak seperti biasanya. Lontaran kata-kata kurang sopan biasanya selalu keluar ketika dirinya menghubung. Tapi entah saat itu Angga seperti orang yang tenang dan tidak banyak tingkah. Saat sepeda motornya melaju cukup cepat, Bayu seketika mengerem secara cepat. Hal itu dia lakukan lantaran terlihat seekor ular besar dan panjang sedang berjalan melintas di tengah jalan. Angga tidak berkata apa-apa selain menunduk diam. Bayu yang histeris melihat ular sebesar itu sedang menyeberang hanya berniat menunggu sampai ular itu hilang. Dia mencoba menunggu. Angga yang turun dari motor terlebih dahulu sudah diam terpaku melihat ke bawah dasar jurang. Bayu yang cukup heran karena Angga banyak diam hanya melongo melihat temannya tiba-tiba seperti itu. Kesambit setan opo arek iki, ucap Bayu dalam hati. Kesambit setan apa anak ini? Bayu cemas lantaran takut jika selain ular yang berada di depannya, ada hewan lain yang berada di sekitarnya. Dia menoleh kanan kiri dan juga memperhatikan betul sekitar. Lama hampir 10 menit dirinya menunggu namun ular tersebut belum juga nampak ekornya. Bayu mulai ketakutan dan juga khawatir. Lain dengan Angga yang bersikap aneh saat itu, hingga angin kecil datang dan membawa kabut tipis menyelimuti tempat itu. Bayu sudah menyalakan high lamp agar bisa melihat sekitar. Namun, semakin lama semakin tebal dan jarak pandang semakin sedikit. Bayu terkejut lantaran sudah tidak melihat Angga. Hanya kabut dan lampu headlamp yang tidak menembus jauh kabut tersebut. Tiba-tiba, dengan perlahan, kabut tebal sedikit demi sedikit hilang. Bayu dengan kaget melihat suasana sudah berubah. Sepeda motor yang dikendarainya di jalan beraspal menjadi jalan setapak. Hanya kabut tipis dan juga pohon-pohon yang menjulang besar tampak di samping kiri dan kanannya. Bayu bingung lantaran Angga tidak ada. Dia mulai panik dan tidak dapat mengontrol emosi dengan baik. Hanya sepeda dan dirinya yang entar sekarang berada di mana. Dia tidak paham betul daerah itu. Mengambil handphonenya, Bayu sedikit gemetar dan panik bukan main. Sinyal hilang dan fix. Bayu tersesat sendiri tanpa ada Angga. Kemudian terdengar langkah kaki seseorang dari kejauhan. Bayu melihat handphonenya lagi. Dia terkejut lantaran layarnya menunjukkan jam 01 menit dini hari. Dia masih ingat betul bahwa dirinya tadi turun dengan Angga pukul 3.15 menit pagi. Bayu tidak menganggapnya sebagai masalah yang besar. Mungkin setelan jam di handphonenya sedang error. Dia mulai menyalakan motornya, namun tidak bisa, mencoba berulang-ulang menyalakan, dan nihil untuk bisa dinaiki. Suara langkah kaki tersebut semakin mendekat dan benar saja terlihat 3 orang nenek-nenek membawa keranjang di punggungnya, dililit kain, dan diikat di dadanya. 3 nenek tersebut membawa bawaan yang berbeda, kemudian langkah kaki mereka berhenti di depan Bayu. Nyau pole, kok katoke awakmu bingung? Tanya salah satu nenek tersebut. Kenapain Aka? Kok kelihatannya kamu bingung? Bayu dalam ketakutan yang luar biasa dan berpikir aneh saat itu, hanya bisa memandangi ketiga nenek tersebut dengan penuh penasaran. Gak popole, aku Mbah Ira, iki Mbah Sukmo yang iki Mbah Duitpo. Aku manggon nok kampung burung, ucap Mbah Ira dengan menunjuk ke arah suatu tempat. Tidak apa-apa nak, aku Mbah Ira, ini Mbah Sukma dan ini Mbah Duitpo. Aku tinggal di kampung burung. Bayu hanya bisa mengangguk dan menyapa pelan dengan senyum kepada nenek 2 tersebut. Awak musak jan ora oleh ono kene, sopo sing melbu alas kenelek nyet wes gak apik ora bakal iso balen, ucap Mbah Duipo kepada Bayu.
kamu seharusnya tidak boleh ada di sini. Siapa yang masuk hutan sini, kalau niatnya sudah gak baik tidak akan bisa kembali. Bayu yang mendengar ucapan Mbah Dulpo, seketika menunduk sak durung, tekon srengengi. Awakmu kudu metu soko alas iki, lek sampek durung metu sampek srengengi teko. Awakmu bakalan nok kene sampek selawas, ucap Mbah Dulpo sebelum datangnya matahari. Kamu harus keluar dari hutan ini, kalau sampai belum keluar, sampai matahari DTNG. Kamu akan di sini selamanya. Bayu kemudian terdiam sesaat, dalam hatinya sudah yakin bahwa dirinya masuk ke alam lain. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan saat itu adalah bisa keluar bersama sahabatnya yaitu Angga dengan selamat. Namun Bayu kebingungan karena dia saat itu tersesat tanpa adanya sosok Angga, entah kemana Angga saat itu. Seketika Mbah Ira menepuk pundak Bayu dan berkata, kontomu kui pasti onok nong pendopo, awakmu bakalan diterno Mbah Dulpo sampek dalam ngarep, hiling pesen kule, ojo go opo-opo teko kena, jelas Mbah Ira. Temanmu itu pasti ada di pendopo, kamu akan diantar oleh Mbah Dulpo sampai jalan depan. Ingat pesanku nak, jangan membawa apapun dari sini. Bayu melihat Mbah Ira dengan serius, antara percaya dan ragu dua masih menyelimuti hatinya. Mbah Ira dan Mbah Sukma kemudian mengambil keranjangnya, kemudian mereka gendong kembali dan diikat dengan kain di dadanya. Kini tinggal Mbah Dulpo dan Bayu di tempat itu. Entah Bayu harus bagaimana menyaksikan kejadian yang di luar nalarnya. Mbah Ira dan Mbah Sukma dengan sekejap hilang dari pandangannya. Tinggal Mbah Dulpo saja yang memperhatikan Bayu dengan senyum teduh di wajahnya. Bayu memperhatikan baju yang dipakai oleh Mbah Dulpo, kebaya dan jarik yang tidak kotor dan sangat bersih sekali. Anehnya, keranjang yang dipikul oleh Mbah Dulpo berisi sedikit singkong yang masih terbalut banyak tanah. Ayo, gak apik lek awakmu kesuwun dek kene, cekelen pundakku yang ojo tolah-tolah, ucap Mbah Dulpo. Ayo, tidak baik kalau kamu kelamaan di sini. Pegang pundakku dan jegen tolah-tolah. Bayu mengikuti anjuran Mbah Dulpo, kemudian mereka berjalan, namun langkah Bayu terhenti lantaran dia lupa bahwa ada sepeda motor pakdenya yang juga ada di situ. Dengan cepat Mbah Dulpo langsung menyuruh Bayu untuk meninggalkan apa yang ada di sana. Hati Bayu sangat berat sekali untuk meninggalkan sepeda motor milik pakdinya di sana. Bagaimana nanti dia akan menjelaskan kepada pakdinya bahwa sepeda motornya tertinggal di dunia lain? Hal itu jelas akan menjadi bahan lelucon dan alasan saja bagi pakdinya. Mbah Dulpo tetap menyuruh Bayu untuk tetap meninggalkan apapun barangnya berada di sana dengan berat hati. Bayu meninggalkan sepeda motor tersebut dan mengikuti langkah Mbah Dulpo yang berjalan lurus di jalanan setapak. Iki ngunu kudu nyusul koncomu disek le. Tarah pendopo kudu lewati kampung murung disek. Awakmu kudu ati duan, sen bakalan kudu ati ian nafsumu. Mergo, kampung kui uduk kampung soko kalanganmu, ucap Mbah Dulpo. Ini itu harus menyusul temanku dahulu nang. Arah pendopo harus melewati kampung murung dahulu. Kamu harus hati-hati, banyak yang akan menggoda hati dan nafsumu. Karena kampung itu bukan kampung dari kalanganmu. Bayu mengangguk dan tetap memegang pundak Mbah Dulpo saat berjalan. Bayu hanya melihat jalanan setapak di bawah. Dia mengingat pesan yang tadi, bahwa dirinya dilarang untuk menengok kiri dan entah apa yang terjadi. Penasaran Bayu akan sesuatu yang sedang berubah di sekitarnya, tidak bisa langsung dilihat olehnya. Bayu tetap melihat ke bawah dan tetap mengikuti langkah kaki Mbah Dulpo yang menuntunnya. Angin kecil berhembus di telinganya, kemudian terdengar suara alunan musik gamelan dan juga riuh suara laki-laki. Bayu mendengarkan suara itu dengan teliti. Nampak terdengar suara yang sangat dia hafal. Suara itu nampak berteriak tidak karuan, diiringi dengan tawa dan juga riuh orang sedang bersenang-senang. Di saat itu langkah Mbah Dulpo terhenti le. Awakmu nok kini oleh ndalok sekitarmu, sawangan lan golek ono koncomu, ajakan balek. Luaktun wis ora akeh le, ucap Mbah Dulpo. Nah, kamu di sini boleh melihat sekitarmu, lihatlah dan carilah temanmu. Ajak kembali, waktunya sudah tidak banyak nak. Mendengar tutur Mbah Dulpo, Bayu dengan cepat melihat ke arah suara yang dia dengar tadi. Nampak sebuah pendopo kecil dengan penerangan lampu berwarna kuning dari banyak cempluk menghiasi suasana pertunjukan di sana. Bayu melihat seorang wanita
satu-satunya wanita yang menari, yang mana hanya terlihat membelakanginya, menari dengan lihai, dan menjuai rambut panjang hampir menyentuh tanah membuat kesan seram dalam hati Bayu akan sosok wanita itu. Baju kuning keemasan dan mahkota kecil di atas kepalanya membuat kesan elegan dan terhormat terpancar walau Bayu tak melihat secara jelas wajah aslinya. Tiba-tiba berjalanlah seorang laki-laki yang menari yang sedikit kaku menghampiri wanita tersebut. Tergantung di lehernya kain kuning menyala. Bayu menyipitkan mata dan berkata, "Mbah, kui koncoku. Angga, naupo kulu langsung marani mbah?" Ucap Bayun panik, "Mbah, itu temanku, Angga. Apa aku langsung menghampiri mbah?" Mbah Dwipo menoleh ke Bayu dan menatapnya dengan tatapan yang sedih. "Koncomu saiki kenek gudungai galut. Kui penungguk nok alas iki gaun, menungso senggowo sifat yang tutur alek nang kene. Bengoken koncomu, lek sampet peng telu koncomu ora noleh, dek kudu ditinggal." Jelas Mbah Dwipo. "Temanmu SKRNJ kena godanyai galuh. Dia penunggul di alas ini, untuk manusia, yang membawa sifat dan perkataan jelek ke sini, teriaki temanmu. Kalau sampai 3 kali temanmu tidak menoleh, dia harus ditinggal." Bayu sempat takut dan bingung bukan main. Hampir semua alasan dan juga tanda tanya muncul bersamaan begitu banyaknya. Kemudian Mbah Dwipo dengan cepat menepuk pundaknya, memberi isyarat bahwa Bayu harus segera mungkin melakukan apa yang telah dia jelaskan kepadanya. Dengan pelan Bayu berjalan ke arah pendopo tersebut. Kemudian langkahnya sudah dekat dengan Angga. Angga dengan santainya menari dengan sosok wanita tersebut. Dari leher wanita tersebut, kemudian muncul kepala ular yang lumayan besar. Bergerak mendekat ke tubuh Angga dan dengan pelan melingkar di bahu Angga. Bayu terkejut dan sedikit takut dengan ular yang melilit bahu Angga. "Anggega!" Teriakan Bayu yang sungguh nyaring itu tidak terdengar oleh Angga. Saat itu suara Bayu sangat kecil sekali lantaran suara gamelan di sana juga sangat keras sekali. Bayu menoleh ke Mbah Dwipo. Mbah Dwipo mengangguk pelan dengan maksud menyuruh Bayu untuk meneruskan memanggil Angga kembali seperti petuahnya tadi. Bayu menoleh ke arah Angga kembali. Dalam batin Bayu, apa yang terjadi kepada mereka berdua sehingga bisa masuk ke dalam dimensi lain seperti ini? Apakah ada kesalahan fatal yang dilakukan mereka sehingga harus menerima hukuman sang penguasa alam lain di hutan tersebut? Bayu hanya memegang dadanya dan berusaha untuk tidak goyar dan takut dengan apa yang sedang dia hadapi saat ini. "Bismillahirrahmanirrahim," ucap Bayu pelan. "Angga, iki aku Bayu, sadaru, aku nok keningga," ucap Bayu setengah teriak. "Angga, ini aku Bayu, sadarlah, aku ada di sini Angga." Kemudian, Angga yang sedang menari itu berhenti dan berdiri, mematung. Bayu melihat temannya yang terdiam tersebut, kemudian semakin semangat untuk memanggilnya untuk yang terakhir kali. "Ya Allah Gusti, ngamugo ai awakmu noleh nang aku dan krungu suaraku, awak diogak durik tu akeh enggak," ucap Bayu pelan. "Ya Allah Tuhanku, enggak, semoga saja kamu menoleh dan mendengar suaraku. Kita tidak punya waktu banyak." Enggak, Bayu dengan yakin memanggil Angga kembali. "Angga, aku Bayu, aku ndek kene," teriak Bayu. "Angga, aku Bayu, aku di sini." Kemudian, Angga menoleh dan melihat Bayu, namun dengan bersamaan sosok wanita tersebut menoleh. Dan Bayu terkejut lantaran wajah wanita tersebut bersisip dan lidah menjulur seperti ular. Tatapan marah dari wanita tersebut membuat Bayu ketakutan. Pukulan sebuah tangan di bahu Bayu terasa keras olehnya. Rupanya Mbah Dwipo sudah berada di belakang Bayu dan menarik tangan Bayu dan mereka berdua berlari dului. "Waktun wes kat entek, bawakmu kudu tak tokno soko keni. Ayo, tutno melakuku," ucap Mbah Dwipo kepada Bayu. "Nah, waktumu sudah mau habis, kamu harus aku keluarkan dari sini. Ayo, ikuti jalanku." Bayu mengikuti jalan Mbah Dwipo yang sedikit cepat. Jalanan setapak dan juga angin kencang mulai mengganggu perjalanan Bayu saat itu. Kemudian, jalan mereka sampai di sebuah kampung, yang Bayu melihat baju yang mereka pakai tidaklah sama dengan model baju yang dipakainya. Bayu tetap berjalan cepat mengikuti jalan Mbah Dwipo. Namun, rasa penasaran akan kampung tersebut membuat Bayu memperhatikan secara detail apa saja yang menghuni di sana. Mata Bayu mulai menyipit lantaran di pinggir sebuah warung terlihat tentara Belanda yang diam mematung dengan senjata di tangannya. Bayu semakin takut dan tidak percaya dengan
Apa yang dilihatnya? Setelah melewati warung tersebut, angin sangat kencang mulai datang kembali. Suara gemuruh di kuping Bayu semakin terdengar dan membuatnya terdeka nyaman. Tatapan Bayu sangat ketakutan, lantaran di ujung kampung tersebut telah berdiri beberapa orang penduduk yang sosoknya menyeramkan. Satu di antaranya matanya hampir copot dan lainnya terdapat darah di tubuhnya yang mengucur deras. Nafas Bayu terengah-engah, antara jantung yang berdebar sangat cepat dan ketakutan yang sedang melanda tubuhnya Mbah Dulpo, kemudian berhenti diikuti langkah Bayu yang juga terhenti. Mbah Dulpo kemudian menoleh ke arah Bayu dan berkata, "Melaku, meloko dalan, gak usah tolah-tolan, nok ngarep iku dalanmu balik," ucap Mbah Dulpo kepada Bayu, "Jalanlan, ikuti jalan, tedeka perlu menoleh, di depan itu jalanmu kembali." Bayu kemudian mengangguk dan pelan berjalan, kemudian langkahnya semakin cepat, lantaran kondisi angin dan kabut yang datang membuatnya takut dan juga berlari. Daun-daun yang lebat saat itu bergoyang cepat, lantaran hantaman angin yang datang. Bayu terjatuh dan kemudian suara hening terdengar di kupingnya. Mata Bayu terlihat redup dan juga berat sekali. Nampak seseorang meraih tangannya dan menggendongnya. "Alhamdulillah selamat," ucap laki dua tak dikenal berteriak. Entar, mengapa pergelangan kaki Bayu saat itu sangat sakit sekali. Kemudian dia tak sadarkan diri. Setelah siuman, dia melihat sudah berada di kamar rumah sakit. Terlihat orang tua dan juga Pakden di sampingnya. Bayu segera bertanya kepada Pakdennya tentang kondisi Angga. "Lek, Angga Yukopo? Nandi Angga?" tanya Bayu bingung. "Pake, Angga bagaimana? Kemana Angga?" Pakdennya melihat Bayu panik, kemudian segera berdiri dan menenangkan keponakannya itu. "Sabar Lei, sabar, Angga selamat. Saiki sek dirawat no kamar sebelah wes gak usah khawatir Lei," jelas Pak di Bayu. "Sabar Lei, sabar, Angga selamat sekarang, masih dirawat di kamar sebelah. Sudah gak usah khawatir Lei." Mendengar penjelasan dari Pakdennya, Bayu kemudian bernafas lega, dia merebahkan tubuhnya kembali dan tenang. Pakdennya melihatinya dengan tatapan yang penuh tanda tanya. Hari berlalu. Bayu ingin segera melihat kondisi Angga. Pakdennya yang membantu Bayu bersiap dan merapikan apapun itu berada di sana mendengus panjang. Ada sesuatu yang ingin dia tanyakan kepada Bayu terkait kejadian kemarin lusa. "Awakmu karo Angga opo mendem toh lepas balak?" tanya Pakdennya pelan. "Kamu sama Angga apa mabuk saat pulang?" Bayu menggelengkan kepala. "Angga Pakde yang mabuk," jawab Bayu pelan. "Tapi, pas balik aku sing nyetir sepeda," lanjut Bayu, "tetapi, waktu pulang aku nyetir sepeda." Pakdennya mendengus dengan pelan lagi. "Pakde kaget ian mikir awakmu karo Angga wis gaiso ketulung, soal kejadian esang eruh pas kejadian, sepedamu wes ditemokno kletakno pinggir juran, Pakde wes mikir ora karwon, Pakde kaget dan mikir kamu sama Angga sudah tedeka bisa ditolong. Soalnya kejadian menjadi saksi. Sepedamu sudah ditemukan tergeletak di pinggir jurang, aneh enok lokasi kejadian, seng ditemokno iku awakmu ora karo Angga," jelas Pakdennya. "Anehnya di lokasi kejadian, yang ditemukan itu kamu tanpa Angga ditemokno nok pinggir kali seng jarak iku wadoh tiko dalan, dan lokasimu. Pisang paling gak isu dipikir maneh, Angga ora gaut lambi opo-opo selain mek gaut klonon jero," jelas Pakdennya. "Angga ditemukan di pinggir sungai yang jaraknya itu jauh dari jalan, dan lokasimu, yang tidak bisa dipikir lagi, Angga tidak memakai baju apa dua selain cuma memakai celana dalam." Bayu, yang mendengar cerita dari Pakdennya tersebut, hanya bisa terdiam. Kemudian tanpa berkata apa dua Bayu berjalan pelan menuju ruangan Angga. Sesampainya di ruangan Angga, Bayu melihat temannya itu masih belum siuman. Wajah penuh sesal dari Bayu, tidak bisa dia tahan untuk keluar. Bayu menunduk dan melihat temannya yang tidak berdaya itu. Berharap kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali. Agar teman-teman setia nonton kisah ini, bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bila teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di Radio Tengah Malam.